Selamat datang di part kedua trip saya naik bis Sinar Jaya Sud Class dari Jakarta ke Denpasar. Bis yang sekarang jadi satu-satunya bis sleeper yang mengaspal di rute Jakarta ke Bali. Sekaligus menjadi bis sleeper dengan rute terjauh yang dilayani oleh PO Sinar Jaya. Di part 1 kemarin, perjalanan sudah ditempuh hingga servis makan di rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Kalau kalian belum nonton videonya, saya sarankan kalian nonton dulu, biar ceritanya nyambung. Link videonya ada di kolom deskripsi yang ada di bawah. Pukul 12.10 kita berangkat dari Taman Selera. Sekarang Pak Firdaus nih yang pegang setir. Banyak turunnya Gatsu ya? Oke, kita bahas dulu untuk legroom seat sleeper saya ini teman-teman. Tinggi saya 168 dan kira-kira segini sisanya. Kayaknya untuk tinggi 170 ke atas sudah mulai terasa sempit ya. Sayangnya itu bagian depannya pecah ya, bolong, kayaknya ketendang deh sama penumpang-penumpang sebelumnya. Untuk tas saya karena nggak ada kompartemen khusus tas dan saya bawa barang berharga, maka ya udah harus kayak gini nih, tasnya ditaruh di sebelah kaki saya. Di depan saya ada fasilitas layar TV audio video on demand atau AVOD, tapi nanti aja ya kita coba fasilitas ini secara lebih detail. Di sebelah kiri terdapat cup holder yang bisa juga digunakan sebagai tempat untuk menaruh HP atau barang-barang lain, dan ini bisa dibuka nih. Kalau dibuka kita bisa naruh sepatu atau sendal di dalamnya. Kemudian terdapat dua port USB Type A untuk mengecas handphone kita, dan port USB ini tidak boleh digunakan untuk cas laptop atau powerbank ya teman-teman. Untuk privasi karena ini SR3 maka kabinnya tidak full tertutup, dan di sebelah kanan ini tersedia gorden seperti ini teman-teman. Bagi sebagian orang mungkin kabin seperti ini lebih oke ya, karena kalau kabin sleepernya full ketutup plus pakai pintu juga rasanya itu kayak terlalu sempit gitu loh, kayak claustrophobic. Untuk fitur reclining seatnya di sini masih manual pakai tuas mekanik seperti ini teman-teman, ada seat belt juga. Dan kalau menurut saya tuas mekanik kayak gini lebih praktis ya daripada elektrik tuh kadang udah lemot terus rawan untuk terjadi kerusakan gitu loh. Sekalinya rusak ya udah nggak bisa digunakan sampai perbaikan. Nah, kalau seatnya sudah full selonjor kira-kira seperti ini teman-teman, ini bisa direbahkan sampai sudut sekitar 135 derajat. Di video memang terlihatnya nggak terlalu rebah ya, tapi percaya deh kalau kalian udah rebahan di sini kalian tuh ngerasa udah cukup nyaman lah. Lalu di sini juga terdapat fasilitas bantal kecil seperti ini dan juga fasilitas selimut. Ciri khas Sinar Jaya ya, selimutnya tuh tipis dan bahannya tuh bludru, nggak terlalu tebal, bukan bed cover gitu teman-teman. Di bagian atas terdapat lover AC, dan karena body bis ini bukan yang tipe ultimate, maka lover AC-nya masih yang bentuk bulat seperti ini. Bisa kita arahin untuk arah anginnya mau kemana, dan kalau kedinginan kita bisa tutup. Entah kenapa dibandingkan lover AC kekinian, saya lebih suka lover AC bulat gini ya, lebih praktis gitu. Di sini juga terdapat tombol untuk lampu baca, tapi sepertinya masih dimatikan nih di kontrol panel pengemudi di depan. Nah, khusus untuk Sinar Jaya Land Denpasar ini kita dapat paket snack teman-teman. Gak seperti rute-rute Sinar Jaya lainnya. Paket snacknya seperti ini, dibungkus rapi di dalam plastik dan dikasih tas panbon juga. Kita langsung bongkar aja. Paket snacknya sebanyak ini, ada 8 item makanan totalnya. Untuk air mineral gak dihitung ya, karena itu saya beli sendiri. Seharusnya dapat sih, tapi kebetulan di kantor Lebak Bulus stoknya habis. Kayaknya untuk rute Jakarta Denpasar snacknya Sinar Jaya ini hitungannya paling banyak deh, ya nggak sih?
Seperti biasa, bis dengan sasis Hino RM280 kalau ngelewatin tanjakan tol ABC Semarang ini pasti kepayahan. Paling speed yang didapat itu sekitar 30-40 km per jam. Dan hal ini tuh yang lumayan dikeluhin sama kru selama di perjalanan ini sih. Apalagi dari informasi kru, bis ini tuh hitungan solarnya lumayan boros, gak sesuai lah sama performanya. Akhirnya ini kita tiba di rest area kilometer 519 yang berada di sekitaran Sragen untuk melakukan servis makan yang kedua. Dan ini apresiasi banget nih buat Sinar Jaya yang milih lokasi servis makannya ini oke banget. Pas banget gitu loh sama jam makannya teman-teman. Tadi siang kita makan di rumah makan Taman Selera, itu di sekitaran Cikamurang. Waktunya tuh pas banget sama jam makan siang. Ya sekitaran jam 1 sampai jam 2 lah. Dan ini sekarang kita servis makan kedua, waktunya tuh pas banget sama jam makan malam. Ini sekarang waktu menunjukkan sekitar pukul 7 malam. Sudah sampai teman-teman. Sekarang pukul 7.09 kita berada di rest area 519 buat servis makan nih di rumah makan RBT. Nah, sebagai informasi teman-teman, kalau kalian naik dari arah Denpasar ke Jakarta, servis makannya tuh nanti yang pertama di rumah makan Watu Dodol, dimana dulu saya naik 27 Trans hampir ditinggal bis. Dan yang kedua itu di rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Ini dia teman-teman, kita lihat pilihan servis makannya ada apa aja. Kalau RBT sih enak-enak sih. Ya, kalau yang saya suka di RBT ini teman-teman, mau pilihan lauk, mau pilihan sayur, itu banyak banget pilihannya. Jadi kalau kalian naik PO yang servisnya di RBT terus-terusan, rasanya tuh kalian nggak bakal bosen. Karena ya ini, kalian bisa lihat sendiri, pilihannya tuh banyak. Kalau untuk Sinar Jaya ini sistemnya satu lauk dan sayurnya bebas teman-teman. Plus kalian boleh ngambil satu gorengan. Ada tahu atau tempe tuh. Oh, sini Surya Bali, efisiensi TVD ya. Oke, ini dia makananku teman-teman. Jadi untuk lauknya tuh cuma beli satu, jadi aku ngambilnya daging rendang. Ini baikan sayur sih, ada sayur kacang, ini sayur apa nih aku nggak tahu. Terus ada teri, ada labu siam, sama ada mie goreng. Terus gorengannya aku tadi ngambilnya tahu bacem. Lumayan banyak ya porsi makannya ya, buat sampai besok pagi lah. Oke, kita makan dulu. Sudah selesai servis makan teman-teman. Overall kalau makan di rumah makan RBT gak pernah kecewa ya, selalu enak. Dia pilihan makanannya banyak, jadi kita nggak bingung mau makan yang mana, pilih aja sesuai selera kita. Dan yang paling gue suka tadi mie gorengnya sih, mie gorengnya enak teman-teman. Satu hal yang paling gue suka dari RBT adalah dia selalu menyediakan fasilitas toilet, dan toiletnya itu gratis. Kita nggak perlu bayar 2.000. Walaupun itu toiletnya fasilitasnya mereka tuh, bukan fasilitasnya rest area loh, tapi mereka bisa menggratiskan. Jadi keren banget sih RBT. Dan ini kita masih menunggu krunya masih makan dan masih istirahat. Mungkin kita bakal berangkat dari sini tuh sekitar pukul 8 teman-teman. Nah, selain rumah makan RBT yang di sini, ternyata di sana juga ada RBT. Aku pernah pas naik bis INA, terus naik 27 Trans Angkatan Pagi 2 kali. Nah, kalau 27 Trans Angkatan Pagi dia ngeresnya di sini dulu. Gorengannya enak-enak. Dan ini dia teman-teman untuk armada kita hari ini dengan nomor lambung 97RE menggunakan sasis Hino RM280 dengan bodi SR3 Suite Class. Tapi ini Suite Classnya yang spesifikasinya XHD Prime, jadi ketinggiannya tuh 3,9 meter. Spesifikasi SHD teman-teman. Dan sepanjang perjalanan cukup nyaman. Aku walaupun duduk di paling atas nggak merasa limbung. Driver juga pembawaannya cukup anteng, nggak mosak-masik. Jadinya enak lah selama di perjalanan, nggak pusing, nggak mual teman-teman. Dan tadi aku sempat nanya-nanya sama kru mengenai Hino RM di unit 97RE ini, dan tadi kru tuh cerita kalau di sini tuh sedikit boros untuk konsumsi bahan bakarnya, jadi kayak perlu disetting lagi gitu loh sama montirnya. Katanya untuk perjalanan Jakarta ke Bali membutuhkan BBM tuh biaya sekitar 3 juta. Kalau aku hitung dengan harga solar sekarang ya sekitaran dapat 440-an liter lah mungkin ya. Dan 440-an liter digunakan dibawa untuk perjalanan 1200 km, berarti konsumsi bahan bakarnya ini nggak nyampe 1:3, sekitar 1:2
2,7 lah. Menurut kru, dengan performa bis ini yang kalau akselerasinya kurang ngejos, apalagi kalau ditanjakan itu tadi berasa banget, pelan banget ditanjakan, bahkan kita sempat disalip truk, itu nggak sebanding gitu loh dengan konsumsi bahan bakar yang boros. Kalau menurut kalian gimana? Dengan konsumsi 1 banding 2,7, oke nggak sih sebenarnya buat Hino RM280? Secara bodi bis ini juga masih oke banget. Di beberapa titik sudah ada gemblodak sih. Dan paling berasa tuh gemblodaknya itu dari TV avotnya ya. TV avotnya tuh kayak geter gitu loh, geter gitu. Terus kayaknya sudah mulai harus ada permajaan di beberapa bagian. Dan untuk AC-nya teman-teman, ini dingin banget di sepanjang perjalanan. Bahkan udah pakai selimut pun nggak terlalu ngefek selimutnya. Bener-bener dingin di sepanjang perjalanan. Aku sampai nyesel nggak bawa jaket. Wah, semoga semakin malam nanti nggak sedingin ini ya. Yuk kita siap berangkat teman-teman. Sudah pakai booster kopi. Doping. Mas Ari sampai mana berarti? Nyetir. Gantian. Oh masih Pak Firdaus? Pak Firdaus. Masih Pak Firdaus dulu. Saya syarat sebelum Surabaya, Surabaya. Baru gantian. Oke. Aku sini dulu lah, tidur. Situ Bondo baru bangun lagi, begadang lagi. Satu tadi yang ketinggalan. Cek dulu ya. Siap. RBT paling enak sih nih RBT ini. Iya. Makanannya. Ya, ini pukul 8.05 kita berangkat dari KM 519 Sragen. Full. Boleh nggak full? Pantes bis jarang ya di sini ya. Iya. Nggak full kan? Nggak boleh. Ketat ya deh ininya ya. Itu ya. Ya, pada akhirnya di sini nggak bisa isi full teman-teman, dan masalahnya tuh bukan di barcode. Biasanya kan kendaraan harus nunjukin barcode ya kalau mau isi BBM subsidi. Ini saya mau tanya-tanya nih sama kru, nanti deh saya ceritain lagi. Di seberang malah 500 dong bang, naik seberang. Iya. Lebih kecil lagi. Iya. Udah nggak bisa diganggu 500. Ini Madura nih ya. Iya Madura nih. Madura. Maduris. Jangan bang, itu rodanya 8, bukan musuh Anda bang. Rodanya 8 bang. Akibat dari tadi kita nggak bisa isi solar sampai full, maka ini bis mampir lagi nih di rest area kilometer 626. Oke teman-teman, pukul 21.33 kita sudah berada di rest area 626. Kayaknya ini pertama kalinya deh aku naik bis ngisi solar di sini. Tadi, wah, double decker tim Madura tuh. Jadi tadi itu di 519 ngisi, dan ternyata di sana ngisinya tuh dibatasi maksimal cuma bisa 700.000 aja. Jadi di fullinnya di sini nih di KM 626. Sepi banget ya di sini rest areanya. Terus kalau mau ke Indomaret juga jalannya jauh banget, mesti ke sana tuh. Padahal aku pengen di snack sebenarnya. Wah. Kayaknya habis ini aku mau lanjut tidur, ngantuk banget soalnya tadi aku sempat ketiduran di seat depan, di seat kru. Terus bangun lagi nanti mungkin di sekitaran Probolinggo buat ngerekam Python sama ngobrol-ngobrol sama kru. Plus ngeliat keseruan jalan di sana, di jalan yang non tol. Soalnya kalau di jalan yang tol gini lumayan bosan ya, udah terlalu sering rasanya. Oke deh. Oke, kita berangkat lagi dari KM 626. Ya, kita review-review untuk fasilitas Avot yang ada di seat saya nih teman-teman. Kebetulan untuk Avotnya Sinar Jaya ini saya suka banget karena di dalamnya tuh sudah tersedia berbagai macam judul film. Jadi kalian tuh nggak perlu ribet-ribet menghubungkan
AVOD-nya dengan internet. Untuk mendengarkan filmnya tersedia colokan jack untuk earphone, jadi pastikan kalau kalian naik Sinar Jaya dengan rute Jakarta Denpasar ini kalian bawa earphone dengan jack 3,5 mm. Dia ada di samping sini nih teman-teman. .12.10 teman-teman, kita sudah tiba di terminal Probolinggo. Jadi kalau naik Sinar Jaya turunnya bisa sampai terminal nih. Nah, kita sampai juga nih di ujung tol Trans Jawa, yaitu di gerbang tol Gending. Asli deh teman-teman, mumpung jalan tol Trans Jawa belum tersambung sampai Banyuwangi, kalian harus cobain sekali aja naik bis dan merasakan sisa-sisa kejayaan Pantura, yaitu dari Gending sampai ke Banyuwangi. Terutama ngelewatin PLTU Paiton sama ngelewatin Taman Nasional Baluran. Exit tol Paiton. Ini udah siap ini. Nah, ini finishing exit tolnya aja nih belum. Paling ya tahun ini kayaknya ya. Nah, jalan tol Paiton ini udah mau jadi bentar lagi teman-teman. Mungkin tahun depan sudah diresmikan jalan tolnya. Kalau udah jadi nggak tahu nih nanti PLTU Paiton masih bisa dinikmati dengan bebas apa nggak dari pinggir jalan tolnya. Soalnya jalan tolnya tuh ada di atas bukitnya gitu loh. Pilar-pilarnya dia. Calon. Saya udah ngarahin kamera keluar, kagak dipencet recordnya. Biasa. Pukul 1:30 kurang 2 menit ini kita tiba di sebuah daerah yang namanya Besuki, suatu daerah yang penting di Kabupaten Situbondo. Di sini kita menurunkan penumpang pertama yang turun dari trip ini. Besuki ini dulunya namanya Keta atau Keta ya penyebutannya, dimana di kota kecil inilah seorang patih Kadiri berhasil memberantas pemberontakan di zaman Majapahit dan kemudian keberhasilannya ini menjadikan dirinya sebagai Patih Majapahit. Patih yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Ada yang tahu nggak siapa? Masa nggak tahu? Nah, dari mana ya? So, Jakarta. Jakarta. Iya jadi ya. Jakarta pagi. Rumah makan Puritama. Gua anter Gunung Harta ya. Kalau like bus aja saya masih berani Iya, oh ini kasihan penumpangnya limbung semua. Iya. Satu minggu ya kurang nyaman lah. Komplain nanti. Ya, takutnya gitu. Kalau bawa like bus aja masih nemu terus. Jadi tol ya udah ayo. Sama-sama roda 6 aja udah. Rumah makan Curin. Oh iya bener Jakarta itu. Oh ini yang Jakarta mas. Yang tadi bukan berarti. Itu unit yang Jakarta yang CP3 yang Voyager yang geprek. Umumnya Baluran. Pasti ada aja yang mogok.
bro. Siap. Kok pahala? Inilah salah satu sensasi kalau kalian lewatin hutan Baluran teman-teman. Selain kalian melihat monyet-monyet di pinggir jalan pas siang hari, pasti ada aja truk yang mogok di sini. Saya tuh nggak pernah sekali aja ngelewatin hutan Baluran tanpa ada truk yang trouble di sini. Saya tuh pernah baca di mana gitu lupa. Katanya kayak gini tuh modus dari truk-truk juga gitu loh. Mereka sambil istirahat, mereka sambil minta-minta di pinggir jalan gitu. Kalau sampai beneran apa ya? Jadi kasihan gitu loh sama truk yang beneran trouble ngelewatin sini. Karena ya memang Baluran itu jalannya menanjaknya lumayan. Jadi naik turun. Kalau misalkan ada truk yang trouble tuh ya agak wajar sih sebenarnya teman-teman. Tapi kalau sampai modus buat minta-minta ya kacau juga ya. Pukul 3:30 kita tiba di SPBU yang berada di daerah Wongsorojo. Ini sebelum Watu Dodol teman-teman. Dan saya mau apresiasi untuk SPBU ini. Saya sempat ke toiletnya dan gak saya rekam. Ternyata toiletnya bersih dan terawat sekali teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri dari review orang-orang yang mengunjungi toilet di SPBU ini nih. Semuanya mengatakan hal yang sama. Sihirnya kuat. Serem ya. Jam bisa ganti sendiri. Batu dodol nih. Ini. Ya, makasih. Ini kita melewati landmark yang ada di daerah Pantai Watu Dodol, yaitu patung Watu Gandrung. Di sini banyak banget nih mitosnya teman-teman. Kalau kalian cari-cari di medsos, ada yang bilang tangannya bisa gerak sendirilah, matanya ngedip sendirilah. Nah teman-teman, kalian juga bisa naik bis Sinarjaya Suite Class Denpasar ini, tapi cuma sampai di Ketapang aja. Kalau di Redbus pilihannya tuh turunnya di Terminal Sri Tanjung. Kalau saya bisa saran, ada baiknya kalian turun di Ketapang ini aja, karena di sini lebih ramai dibanding di Sri Tanjung. Tapi untuk tarifnya ini lebih mahal ya, yaitu mulai dari Rp645.000 aja, tergantung naiknya dari mana. Sebenarnya Sinarjaya juga punya suite class rute Banyuwangi yang mana tarifnya lebih hemat, cuma Rp550.000 aja. Turunnya juga bisa di tengah kota Banyuwangi, yaitu di Terminal Brawijaya. Bahkan bisa sampai ke Genteng juga. Bedanya nggak dapat snack dan cuma dapat 1 kali servis makan. Pukul 4:02 kita nyampe di Ketapang. Turun sini mas. Jadi ada penumpang turun nih soalnya. Besok naik Sarwonadi. Besok langsung. Ya nanti ini sore Surabaya. Nah ini ada GH teman-teman yang angkatan pagi. Dia pakai Hyundai RM280 yang minggu lalu kita naikin nih. Cuman nggak tahu ini unit yang sama apa enggak nih JP3 nya. Kayaknya beda. Kalau yang minggu lalu kita naikin dia stroboan double glassnya. Ini 4,5 ya, masuk double decker berarti. Kita langsung masuk teman-teman, nggak pakai ngantri. Pukul 4.07 barengan sama Gunung Harta. Cuman nggak tahu itu Gunung Hartanya
Poris sama Bandung, antara dua itu sih. Kalau Poris kayaknya masih kepagian ya jam segini ya. Dan ini dak kapalnya tinggi banget ini, tingginya bisa sampai 4,5. Jadinya muat buat double decker. Nah itu yang armada yang kita naikin minggu kemarin tuh, Fata Morgana ada di belakang tuh, yang stroboan tuh teman-teman. Setelah ketemu krunya, ternyata bukan bis Gunung Harta yang saya naiki seminggu sebelumnya teman-teman, dan unitnya pun ternyata juga berbeda. Cuma gokil ya, cepet banget loh. Minggu lalu saya naik Gunung Harta yang dari Poris ini, bisnya tuh nyampe sekitar pukul 5 teman-teman. Ini pukul 4 udah nyampe sini. Jadwal lepas Porisnya pun lebih lambat 1,5 jam dibanding Sinarjaya, tapi kok bisa nyusul ya, cepet banget. Dan saya sambil nanya bis Gunung Harta yang satu lagi yang tadi di depan itu apa, ternyata itu dari Purwodadi. Kita udah berada di dek kapal teman-teman. Dan ini kapalnya sudah berangkat nih, pukul 4.16. Jadi kalau di kapal feri memang disarankan kita keluar dari bis supaya menghindari misalnya terjadi hal darurat, kita nggak terperangkap di dalam bis. Apalagi kalau bis sleeper kan bahaya ya, cari jalan keluarnya itu susah. Jadi memang lebih baik kalau bisa masuk ke dalam kapal, kita keluar aja ya, istirahatnya di atas kapal aja teman-teman. Ya, pada saat video ini saya upload teman-teman, belum lama ini terjadi insiden pada KMP Tunu Pratama Jaya, di mana kapal ini tenggelam di Selat Bali. Data yang saya baca per tanggal 4 Juli 2025 ada 6 korban yang sudah meninggal dunia dan masih ada puluhan korban yang masih menghilang. Kita doakan semoga semua penumpang yang masih menghilang dapat ditemukan apapun itu kondisinya. Dan ya, sekali lagi teman-teman, himbauan saya kalau kalian berada di kapal penyeberangan, sebaiknya kalian keluar dari kendaraan supaya tidak terjebak apabila terjadi insiden serupa. Oh, ini dia nama kapalnya itu KMP Surya Ayla. Di sini tersedia fasilitas buat ruang tunggu penumpang, dan kalau di pelabuhan penyeberangan Ketapang Gilimanuk, ruangan penyeberangannya nggak usah bayar lagi, jadi sudah gratis. Kita ke belakang. Ini ada fasilitas toilet juga. Terus di bagian belakangnya ada fasilitas untuk kafetaria, kayak kantin gitulah. Tiba di pelabuhan Gilimanuk, rasa ngantuk pun muncul kembali teman-teman, karena saya nemenin kru dari jam 12 malam ya kira-kira ya, sampai tiba di Gilimanuk matahari sudah terbit. Makanya setelah ini saya kayaknya mau tidur dulu aja, karena ini cuacanya juga mendukung banget ini buat tidur, asli mendung, gerimis, rintik-rintik. Wah. By the way, seperti biasa teman-teman, bis kalau baru masuk ke Pulau Bali harus masuk ke terminal Gilimanuk dulu. Dan kalau kalian nyebrang ke Pulau Bali tanpa naik bis, kalian bisa lanjut ke kota Denpasar atau Singaraja naik bis yang di terminal sini. Kalau ke Denpasar yang lumayan terkenal tuh ya ada Gunung Harta sama Sehati. Tapi yang saya tahu jadwalnya nggak 24 jam ya, ada jam-jam keberangkatannya. Jadi nggak bisa tuh kalian dari sini tengah malam atau subuh.
bangun-bangun sudah tiba di Terminal Mengwi dan saya nggak turun di sini. Rencananya saya mau ikut bis ini sampai ke pemberhentian terakhirnya di Jalan Gatot Subroto. Buat kalian yang naik bis Sinarjaya dan tujuan akhirnya tuh ke Denpasar atau ke Kute dan sekitarnya, saya sarankan kalian jangan turun di Terminal Mengwi karena jaraknya masih jauh sekali teman-teman. Pilihannya tuh kalian bisa turun di Terminal Ubung atau di Gatot Subroto. Dua-dua, Pak. Iya. 9.14 kita sampai di Terminal Mengwi. Oke, tiba di Ubung teman-teman pukul 9:50 menit. Oke, selamat datang di Terminal Bis Ubung. Welcome, Sinarjaya. Yang Terminal Terminal Ubung silakan. Terminal Ubung, silakan. Sudah Yang sampai. turun di Terminal Ubung. Ya, di sini tuh mic saya tuh ketinggalan di dalam bis teman-teman dan saya nggak sadar. Jadi ya udah saya mute aja lah audionya ya. Jadi di sini di Terminal Ubung tuh ada agennya Sinarjaya. Ini kalian bisa catat teman-teman nomornya kalau kalian mau berangkat dari sini. Buat kalian yang turun, Terminal Ubung ini bisa banget jadi opsi utama untuk kalian turun karena dari sini kalian bisa lanjut naik Transmetro Dewata ke berbagai tujuan yang ada di Pulau Bali. Terminal Ubung ini juga lokasinya ada di pusat kota Denpasar. Jadi kalau kalian tujuannya memang ke kota Denpasar, ya udah cocok banget deh turun di sini. Nah, ini nih agennya Ubung nih teman-teman yang pakai batik. Namanya Beli Putu, baik sekali orangnya. Tadi saya disapa, diajak ngobrol sedikit juga, terus dibagiin kartu nama juga teman-teman. Ini nih kartu namanya. Silakan kalian kalau mau catat ya. Beli Putu Yuliani nama agennya. Asli deh, saya nggak pernah turun dari bis tuh disambut sama agen. Biasanya agen tuh nggak ngurusin penumpang-penumpang turun kayak gini, teman-teman. Dari Ubung ini juga banyak bis-bis kecil, teman-teman, kayak ke Gilimanuk, terus ke Singaraja. Tadinya tuh saya minat naik bis dari Singaraja ke Surabaya, tapi karena satu dua hal saya batalkan rencananya. Ya, kita lanjutkan perjalanan lagi. Dari sini udah deket ya, Belakang. cuman di belakang aja kan. Oh, ini garasinya ini Surya Bali ya? Iya, Bali, terus Wismo. Tadi kita nyampe di Ubung 9.50. Miko ketinggalan di dalam, jadi nggak ada suara aku ngomong tadi. Kelupaan. Nah, ini garasinya Surya Bali. Di sini nih. Ada yang JP5, JP3. Ini Madukismo sebelahnya. Saya masih dirahasiakan. Oh. Madukismo yang seliparnya juga udah nggak jalan lagi katanya, jalannya ke Madura sekarang. Ini ada selipar Pekalongan ke Denpasar tuh. Pasar. Udah nggak jalan lagi, ada jalannya ke ini. Nyarah semua slipper-slipper. Oke, tiba juga kita di Soto Ayam Cakman. Untuk poolnya Sinarjaya sendiri di kota Denpasar ini masih nebeng sama Soto Ayam Cakman yang lokasinya ada di Jalan Gatot Subroto, nggak jauh dari Terminal Ubung. Informasi dari kru sih bakalan dibangun nih poolnya Sinarjaya teman-teman. Tapi kru masih nggak mau bocorin lokasinya ada di mana. Kita tunggu aja lah ya pengumuman resminya dari PO Sinarjaya nanti nih kalau garasinya sudah jadi. Kalau ini main di Ubung agennya sama Pak? Beda ya? Beda. Oh, ini sendiri. Ini kantor. Oh, ini kantor. Oh, ini punya kantor. Iya. Oh. Ya Ubung agen. Oh, ini kantornya sebelah kanan nih ya. Iya itu. Nah,
ini yang eksekutifnya nih 18 RF. RF stikernya belum dipasang tuh 52 RF. Jadi kalau kalian nyimak di video saya di part sebelumnya, sekarang Sinarjaya itu juga ada yang eksekutif teman-teman. Sayangnya saya nggak bisa naik karena pada saat saya ngetrip ini dia belum jalan tiap hari. Oke teman-teman, kita resmi sudah tiba di tujuan akhir Gatot Subroto pukul 10 tepat. Berarti perjalanannya dari Jakarta itu sekitar 2-3 jam setengah ya, kalau dihitung dari Lebak Bulus. Di sini udah terparkir satu unit yang 52 RF Jetbus 5. Jadi jatahnya Bali itu ada 4 slipernya, 2 SR3 97 RE sama 1 RE. Terus buat JP5 ada 2, 51 RF sama 52 RF. Nah yang ini nih ada 92 VX sama 18 RF. Ini kayaknya ini deh, eksekutif yang Bogor ke Denpasar. Yang ya sebenarnya kayak nggak resmi, dia dulu bantuan buat lebaran tapi kayaknya dipermanenkan, cuman jalannya nggak pasti gitu teman-teman. Aku sebenarnya pengen nyoba ini tapi kemarin jadwalnya aku cari nggak ada. Dia adanya jadwal yang balik ke arah Jakarta. Nah udah kosong nih, saatnya turunin barang. Toiletnya sebelah mana? Toilet? Oh sini, masuk dari belakang sana ya? Oke lah, ntar kesini lagi aku. Sana dulu ya. Oke. Kayaknya aku mau ke toilet dulu. Kalau bisa numpang mandi. Sama ntar kayaknya mau makan deh di sini. Makan soto biar seger. Gila gagah banget ini ya. Suit class tapi dia konfigurasinya SHD. Pak, mari Pak. Oh ini ngerental ya? Ya. Ngerental mobil ya? Iya, dia masih jalan. Hati-hati ya. Yuk. Mas. Oh, siapa Mas? Teguh Polong. Apa? Timo ya? Timo Wijaya. Siap. Dengan Mas siapa sih? Johan. Mas Johan, halo. Oke teman-teman, aku mau kasih penilaian sedikit mengenai trip kali ini. Overall untuk tripnya sungguh menyenangkan, krunya juga ramah-ramah sekali di perjalanan kali ini. Dan ini hitungannya cepet nih, soalnya kalau melihat trip report teman-teman yang lain, rata-rata tuh nyampe Denpasar sekitar pukul 11 sampai pukul setengah 12. Ini kita jam 10 sudah nyampe di Gatot Subroto. Terima kasih. Nah, makananku udah datang, tapi khusus saya akan dulu penilaiannya. Dan nyaman sekali bisnya, walaupun ya ada sedikit gemblodok tapi aku nggak terlalu pengaruh. Dan setengah perjalananku kali ini aku habiskan di kabin kru depan ngobrol-ngobrol sama kru karena krunya asik-asik. Untuk pelayanan 2 kali servis makannya enak-enak apalagi di RBT kemarin. Terus yang mengejutkan snacknya ya, ternyata Sinarjaya bisa juga loh ngasih snack yang banyak banget isinya. So dengan harga tiket 850.000 dari Jakarta ke Denpasar, menurutku worth it teman-teman. Bisa banget kalian coba kalau kalian mau ke Bali dengan santai, selonjoran di sepanjang perjalanan. Pun kalau misalnya kalian capek selonjoran, kalian bisa duduk ke depan ngobrol-ngobrol sama kru. Soalnya krunya Sinarjaya tuh sejauh yang aku tahu mereka selalu open dan welcome kok. Soalnya mereka juga cuman berdua, jadinya kalau nyetir tuh biasanya sendirian. Jadi kalau ada yang nemenin di depan mereka malah seneng teman-teman. By the way, ini dia makanan yang aku pesan teman-teman. Jadi ini soto khas Surabaya, kuahnya bening kuning, terus bisa tambah koya sendiri. Nah, aku pesan yang istimewa kayaknya. Jadi pakai ati ampela kulit, harusnya ada telur muda tapi telur mudanya lagi nggak ada. Untuk harganya 32.000 tambah nasi, aku lupa nasinya berapa tadi. Oke teman-teman, aku baru aja mandi. Di sini ada toiletnya bersih dan ada satu bilik yang khusus buat mandi. Jadi kalau kalian baru nyampe naik Sinarjaya terus kalian mau mandi, bisa banget nih di sini. Recommended banget sih tempatnya. Dan tadi makan sotoku juga enak sotonya teman-teman. Sekarang udah pukul setengah 12, aku lagi nunggu ojek online ku dateng. Aku mau ngopi sebentar, kayaknya di Fore di Mahendra Data. Terus nanti jam 4 aku bakal naik bis yang keberangkatannya dari Jalan Mahendra Data sana. Kalau kalian penasaran, ditunggu aja video berikutnya ya teman-teman. Baru ini aku tadi habis ngobrol-ngobrol sama Mas Ari lagi, krunya 97 RF. Katanya nanti yang ini 18 RF bakal berangkat eksekutif balik ke Jakarta. Terus yang 92 VX ini besok nih rencananya. Terus Mas Ari sama Pak Firdaus balik lagi besok udah full seat. Tadi aku cari-cari, lihat-lihat di Redbus udah gak ada yang kosong seatnya, udah penuh. Wah, jadi
ke Balinya penuh, balik ke Jakartanya penuh lagi. Wah, buat kalian yang mau pesen tiket dari kantor Sinar Jaya yang ada di Gatot Subroto ini, nomornya ada di sini. Nah, silahkan kalian pause dan kalian catat teman-teman nomornya. Sambil nunggu ojek online kok kita lihat sebentar armada yang JB5. Nah, kalau JB5 lihat tuh, rebahannya nggak bisa terlalu maksimal teman-teman. Dia tegaknya kayak gini, rebahannya segini doang tuh, cuman dikit. Jadi secara bis aku sebenarnya dapat SR3 bersyukur sih, lebih nyaman. Cuman enaknya ini nih, sekatannya los, gak ada sekat ya. Pakai Hino RM juga. Dan ini speknya spek SHD juga. Oke, ojekku sudah mau datang teman-teman. Jadi, aku akhiri dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Temu di sini, sampai jumpa di video berikutnya. Di berikutnya kita bakal ke Surabaya. Penasaran kan naik apa?